Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan tausiah kali ini kita akan membawakan tema tentang Syahrul Ramadan merupakan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam surah yang lain, Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh nikmat yang luar biasa. Nikmat bertemu dengan Ramadan. Allahumma balligh Ramadan. Allahumma balligh Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka ketika kita sekarang sampai pada bulan Ramadan, ini adalah kenikmatan yang tiada tara. Apalagi pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, buku petunjuk yang akan membimbing kita menuju pada jalan yang diridhai oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membeli alat elektronik, kulkas misalnya, atau televisi, atau kendaraan, maka sang penjual akan memberikan kita sebuah buku petunjuk manual. Bagaimana mengoperasikan alat tersebut, bagaimana menjalankan alat elektronik tersebut. Buku ini berisi tuntunan pengoperasian yang lengkap. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena boleh jadi sang pembeli akan mengoperasikan alat ini dengan cara yang salah sehingga alat ini rusak. Atau pada zaman sekarang ini ketika kita mau pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu, maka dengan mudah kita buka HP kita. Kita tinggal mencari map. Kita tulis alamat tujuan dan tempat kita memulai. Maka peta ini akan memberikan kita petunjuk, tuntunan agar kita sampai pada tempat yang kita tuju. Ini adalah kehidupan, kegiatan sederhana dalam keseharian kita. Ada ke buku petunjuk manual, ada petunjuk menuju tempat yang kita tuju. Begitu juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah tentu lebih tahu tentang kekurangan, kelebihan ciptaannya. Kita sebagai manusia tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Dan Allah memberikan buku petunjuk bagi manusia. Apa itu buku petunjuk tersebut? Al-Quran. Jika manusia mengikuti buku petunjuk yang telah Allah turunkan, maka dia akan selamat, tidak akan rusak, tidak akan tersesat.
Kalau untuk pergi kita perlu Google. Kalau untuk mengoperasikan alat kita butuh yang namanya buku petunjuk manual. Maka perkara yang lebih besar adalah kita sedang menuju akhirat. Kita hidup di dunia ini adalah sementara. Jalan menuju akhirat. Agar sampai pada tujuan yang bahagia, maka perlu kiranya mempunyai buku petunjuk. Buku petunjuk yang benar-benar menjadi petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yang artinya kami telah turunkan pada bulan Ramadan ini Al-Quran yang menjadi buku petunjuk, guidance of life, buku petunjuk bagi manusia. Di dalamnya berisi rincian tentang bagaimana petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Al-Quran merupakan buku pedoman bagi kita, orang-orang Islam. Bahkan di ayat tersebut disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bagi manusia seluruhnya. Kata manusia mengandung makna kafir, mengandung makna muslim. Jadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jika manusia mau menjalankan petunjuk yang ada dalam buku ini, guide ini, maka dia akan selamat. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di dalamnya ada ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini boleh. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, maka sudah jelas Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan merupakan buku petunjuk yang mesti kita pegang, mesti kita pedomi, mesti kita baca. Karena tanpa buku tersebut kita akan sesat, kita tidak akan sampai. Orang yang tidak tahu alamat, tidak memakai Google Map akan nyasar, akan salah jalan. Alat elektronik yang tidak dipandu dengan benar akan rusak. Begitu juga manusia, dia akan tidak sampai pada tempat yang disediakan oleh Allah, negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini, marilah kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau pada bulan-bulan sebelumnya kita membaca Al-Quran, boleh jadi ada di antara kita yang membaca 1 juz per hari, 5 juz, 10 juz, atau hanya 10 lembar, bahkan 1 lembar, atau bahkan 5 ayat. Maka pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi ibadah kita membaca Al-Quran. Kita renungi maknanya. Sebagian ulama mengatakan, bacalah Al-Quran dengan perlahan, warattilil Qur'ana tartila, agar tersapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ada petunjuk bahwa sebaiknya malam dipilih sebagai tempat yang lebih cocok untuk membaca Al-Quran, sebagai waktu yang lebih tepat untuk membaca Al-Quran. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena pada malam hari orang bisa lebih khusyuk membaca Al-Quran, bisa lebih merenungi pembacaan Al-Quran, sehingga jika sudah terserap makna kandungan Al-Quran dalam hatinya, insya Allah Al-Quran akan bisa diamalkan, insya Allah. Para salafus saleh
jika datang bulan Ramadan, beliau mensegerakan diri untuk membaca Al-Quran. Dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i kalau dalam bulan Ramadan menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Begitu juga riwayat tentang Ibnu Hanbal, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti satu hari 2 juz. Ada lagi riwayat tentang Imam Malik, jika datang bulan Ramadan dia tutup pintu-pintu pengkajian ilmu selain Al-Quran. Dia mengkhususkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Oh, bagaimana mungkin para imam bisa membaca Al-Quran satu hari 2 juz? Pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu jangan kita bandingkan kualitas bacaan kita dengan para imam. Tentu imam-imam ini begitu mencinta Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Tentu kita tidak heran ketika beliau mampu menghantamkan Al-Quran 2 juz per hari. Ibaratnya akan ada beda antara seorang yang baru bisa naik motor dengan orang yang pandai naik motor, orang yang ahli naik motor, dan seorang pembalap profesional motor. Tentu kecepatannya berbeda, handlingnya berbeda. Ini mungkin ilustrasi yang bisa kita persepsikan tentang bacaan imam tadi yang bisa 2 juz per hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, ala kulli hal, yang menjadi perhatian kita adalah tentu para imam ini paham betapa baca Al-Quran merupakan ibadah yang utama dalam bulan Ramadan. Maka kita tentu hendaknya mengikuti jejak para salafus salih ini, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan momentum bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan bonus. Apa pahala membaca Al-Quran? Jangan engkau katakan bahwa alif lam mim itu adalah satu, tapi alif adalah satu, lam itu satu, mim satu. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan dihitung 10 kebaikan. Jadi alif lam mim adalah alif 1 kali 10, lam 1 kali 10, mim 1 kali 10, 30 kebaikan. Bagaimana dengan halnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana dengan Al-Fatihah? Bagaimana dengan surah Al-Baqarah? Bagaimana pahala yang Allah akan berikan jika kita menghatamkan satu Al-Quran dalam satu bulan? 2 kali khatam, 5 kali khatam, bahkan kalau kita mampu 10 kali khatam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya menasihati diri saya pribadi dan mengajak para pemirsa semuanya, mari kita hidupkan malam kita hidupkan siang kita, sore kita dengan membaca Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan biarkan kita diatur oleh waktu, tapi jadilah tuan untuk waktu tersebut. Atur waktu untuk kita, jangan kita diatur oleh waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah, pergunakan nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat sehat untuk beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Bacalah Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, penuh perasaan dan penghayatan, penuh mengharapkan ridho Allah agar amalan kita diterima. Jangan sampai kita seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan sampai kita masuk pada kategori yang disebutkan dalam ayat ini. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman untuk takhsha' qulubuhum, takut hatinya, bergetar hatinya, merinding hatinya ketika mengingat Allah dalam membaca Quran dan apa-apa yang sudah diturunkan di dalamnya dari berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, sehingga tidak menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab, ahlu kitab dari orang-orang sebelum. Fatala alaihimul amad, berjalan waktu yang lama pada mereka. Faqasat qulubuhum, dan hati mereka menjadi keras, sehingga ada di antara mereka yang menyelewengkan ayat Allah, menjual dengan harga murah. Faqasat qulubuhum, sehingga hatinya beku, keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, maka berdasarkan ayat ini, marilah kita baca, kita tadaburi Al-Quran dengan hati yang khusyuk, memaknai ayat-ayatnya, arti-artinya, sehingga kita bisa memahami apa yang Allah tuntun kepada kita, sehingga fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai guidance of life, sebagai buku petunjuk pedoman hidup bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada akhirnya marilah sama-sama kita mutalaah, kita baca Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar. Kalau bisa, mulai kita menghafal ayat-ayat Quran. Kita mulai dengan ayat-ayat pendek, selanjutnya pada yang lebih panjang. Kemudian selanjutnya kita kaji Al-Quran. Sekarang ini mudah kita mendapatkan buku-buku tafsir. Internet sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa mudahnya bagi kita untuk bisa mengkaji tafsir Al-Quran. Kita hadiri halaqah Al-Quran, pengkajian Al-Quran. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita amalkan apa yang menjadi pedoman di dalam Al-Quran berupa tuntunan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini kita bisa memenuhi malam dan siang Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran dan mendapat ridha apa yang telah kita baca, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.